Hai 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 anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih tetap semangat belajar kan? Baik, hari ini kita akan belajar agama, yaitu pembelajaran ke-8 tentang kisah Esau dan Yakub. Diambil dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Sebelum kita memulai pelajaran agama hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk memilih sesuatu yang lebih berguna, agar kami dapat mencapai cita-cita yang kami inginkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi anak yang bertanggung jawab perlu dibiasakan sejak kecil. Bertanggung jawab di rumah, misalnya menyapu halaman rumah, menyiram tanaman, membereskan mainan setelah bermain, dan mengerjakan PR. Bertanggung jawab di sekolah, misalnya belajar dengan tertib, jujur, mengerjakan tugas dari guru, piket kelas, dan lainnya. Biasanya anak lebih senang bermain daripada belajar kan? Tetapi apakah pilihan itu bermanfaat atau tidak? Harus dipikirkan terlebih dahulu. Memang kadang-kadang pilihan yang tidak menyenangkan akan membuat kalian sedih, tetapi akan membawa kebahagiaan di kemudian hari. Pada waktu kalian memilih sesuatu, sebaiknya dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah berbagai macam jenis cita-cita. Ada presiden, ilmuwan, bankir, tentara, hakim, pramugari, perawat, astronot. Ada juga yang punya cita-cita sebagai dokter anak, dokter gigi, dokter kandungan, jaksa, polisi, masinis, dan masih banyak lagi cita-cita yang lain. Tentunya kalian juga punya cita-cita kan? Kalian tahu bagaimana cara mewujudkan cita-cita kalian itu? Untuk tugas kalian, nanti kalian bisa kerjakan pada buku tulis agama. Pertanyaan yang pertama, apa cita-citamu? Kemudian kalian tulis alasan mengapa memilih cita-cita itu. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita itu? Sebagai contohnya seperti ini. Cita-citaku adalah guru. Lalu kalian tuliskan juga alasannya. Karena aku ingin memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu usaha yang harus aku lakukan untuk mencapai cita-cita itu adalah apa saja? Kalian silahkan tulis usaha-usaha kamu untuk mencapai cita-cita itu apa. Begitu? Sudah paham untuk tugasnya? Setiap orang mempunyai cita-cita. Cita-cita bisa dicapai bila kita berusaha, kerja keras, dan berdoa. Kita harus rajin belajar, memohon berkat orang tua dan dari Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan guru dan disiplin. Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Mari kita amati gambar tentang kisah Esau dan Yakub. Diambil dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Kemudian Pak Ishak dan Bu Ribkah juga punya anak. Pada waktu itu hamba Abraham bernama Eliezer
telah berhasil menemukan calon istri untuk Pak Ishak. Pak Ishak menyambut Bu Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban, orang Aram. Setelah lama menikah, ibu Ribka belum juga mempunyai anak karena ia mandul. Pak Ishak pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan anak. Dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Pak Ishak. Tak lama kemudian, ibu Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sebelum anak-anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim ibunya. Kata ibu Ribka, "Mengapa hal ini terjadi pada diriku?" Lalu ibu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, ibu Ribka melahirkan 2 anak laki-laki kembar. Yang sulung warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Tuhan berkata bahwa 2 bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Kedua anak itu bertumbuh besar. Esau tumbuh menjadi dewasa. Esau suka berburu dan Esau suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub tumbuh menjadi dewasa. Yakub suka memasak dan Yakub suka tinggal di kemah. Ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari berburu. Ia tampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali, berikanlah saya sedikit kacang merah itu." Jawab Yakub, "Boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung." Lalu Esau berkata lagi, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu?" Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Lalu kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa hak kesulunganmu akan kau berikan kepadaku." Esau bersumpah dan memberi hak anak sulungnya kepada Yakub. Setelah itu, Yakub memberi roti dan sebagian sayur kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Esau rela menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub dengan sepiring bubur kacang merah. Yakub memikirkan masa depan. Karena itu, Yakub lebih mementingkan hak anak sulung daripada bubur kacang merah. Hak anak sulung adalah menjadi ahli waris orang tua. Jika orang tua meninggal, maka kedudukan orang tua digantikan oleh anak sulung. Itu berarti ia mewarisi seluruh kekayaan dan tanggung jawab orang tua. Kekayaan itu tidak hanya berupa tanah, ternak, dan harta benda, melainkan juga warisan berkat dari Tuhan. Melalui pelajaran hari ini, kita dibimbing untuk berpikir masa depan. Berpikir masa depan berarti memiliki cita-cita. Apabila seseorang mempunyai cita-cita, ia akan berusaha mencapainya. Mencapai cita-cita dapat melalui usaha dan kerja keras, seperti rajin belajar, rajin bekerja, mohon berkat dari orang tua, selalu berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Pelajaran agama kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Bu Ica sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah.
Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Engkau telah mendampingi belajar kami hari ini. Berkatilah kami untuk mencapai cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.